The power. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ena dari Honda Autoland Ciputat. Nah, sekarang ini lagi marak-maraknya yang namanya virus COVID-19 atau disebut dengan virus corona. Nah, oleh sebab itu kita para masyarakat itu diwajibkan untuk yang namanya social distancing gitu. Jadi kita harus jaga jarak antara sesama kita ya, minimal tuh jarak 1 meter gitu. Jadi supaya kita terhindar dari yang namanya virus-virus gitu. Nah, untuk ini makanya kita di sini kalau misalnya sekarang udah dipermudah sih untuk misalnya kita dalam pemesanan atau pembelian mobil Honda, untuk tanya-tanya gitu, kita bisa langsung aja melalui WhatsApp ataupun melalui jaringan online ya gitu. Jadi sekarang sudah dipermudah, jadi kita nggak harus ketemu langsung, nggak harus bertemu tatap muka gitu. Oh ya, nah di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang fitur-fitur ataupun tombol-tombol yang ada di mobil Honda gitu. Mungkin sebagian udah tahu, mungkin sebagian juga belum tahu apa sih fungsi-fungsi dari tombol-tombol mobil Honda itu gitu. Nah, di sini aku akan ngejelasin satu persatu. Oke, yang pertama, kalau kita misalnya ingin memasuki mobil itu biasanya ada di jazz, ada di HRV gitu ya. Kalau misalnya kita ingin masuk mobil itu biasanya di handle pintu itu ada tombol kecil. Nah, itu gunanya kalau misalnya kita buka pintu itu nggak harus pakai kunci gitu. Jadi kita tinggal pencet tombol aja. Nah, tinggal dipencet, kita itu udah bisa membuka mobil secara otomatis ataupun menutup mobil secara otomatis. Nah, kalau untuk menutupnya kita tinggal pencet 1 kali aja, itu dia akan kekunci dengan otomatis. Jadi kunci kita itu nggak harus kita pegang, harus kita colokin, tapi kita itu udah simple, kunci tinggal diletakin aja di saku kita ataupun di kantong kita. Nah, yang kedua itu adalah electric parking brake. Nah, electric parking brake ini adalah sebuah rangkaian yang terdiri dari komponen mekanikal dan elektronika untuk difungsikan sebagai penahan kendaraan atau rem parking. Nah, jadi misalnya kalau melajukan kendaraan, kita tuh ada yang namanya pakai yang tuas itu ya, handbrake gitu. Nah, itu sekarang nggak perlu pakai itu karena sekarang udah ada auto parking brake. Jadi tinggal tekan aja ataupun tinggal angkat aja, kita itu udah bisa memfungsikan kendaraan secara otomatis dan yang pasti sangat fungsional banget gitu. Pada Honda Accord itu ada yang namanya blind spot yang itu terletak di sebelah kiri spion gitu. Ini kayak kecil semacam kamera gitu. Nah, ini gunanya untuk meminimalisir misalnya ada kendaraan kita di samping ataupun ingin kita berbelok gitu. Nah, kita bisa kelihatan di situ untuk meminimalisir blind spot gitu. Kalau misalnya kan kita nggak tahu ada orang di samping ataupun jarak pandang kita kan terbatas gitu ya kalau dalam kendaraan. Nah, itu dia sudah dilengkapi dengan blind spot gitu. Nah, untuk yang ketiga itu ada yang namanya auto brake hold. Nah, auto brake hold itu fungsinya adalah untuk membantu menahan rem saat kondisi macet di tanjakan dan turunan. Tapi pengemudi harus menggunakan sabuk pengaman karena fitur ini tidak dapat menyala jika sabuk pengaman belum terdeteksi terpasang gitu. Nah, jadi kalau misalnya auto brake hold ini kita dalam keadaan macet, kita nggak perlu ngerem secara terus-menerus gitu ya. Kita tinggal aktifin aja auto brake hold-nya, dia akan bisa menahan supaya mobil kita itu nggak jalan dan kaki kita juga nggak akan terasa lelah karena kita harus bolak-balik ngerem gitu. Nah, sekarang juga mobil Honda itu udah didesain dengan fungsional banget buat kita para pengguna mobil Honda. Jadi kita nggak perlu capek-capek harus ngerem, terus harus lepas rem, harus ngerem, harus lepas rem gitu. Karena sekarang udah ada yang namanya auto brake hold. Tapi itu digunakan pada saat safety belt kita terpasang. Nah, kalau misalnya nggak terpasang, dia itu nggak akan bisa digunain gitu. Itu ada yang namanya cruise control. Nah, cruise control ini adalah salah satu teknologi baru yang diterapkan pada mobil dengan fungsi mengatur kecepatan mesin stabil tanpa membutuhkan pijakan pedal gas. Fitur ini memungkinkan mobil Anda untuk tetap bergerak dengan kecepatan yang stabil tanpa kaki harus menginjak pedal gas. Nah, itu tadi fungsi dari cruise control. Nah, biasanya ini dipakai pada jalanan
jalanan apa ya, jalan cepatan ya, kayak jalan tol gitu. Nah jadi kita bisa menggunakan cruise control ini, kita tinggal aja tekan cruise yang ada di steering switch. Nah itu dia akan melaju kendaraan secara otomatis, itu sekitar diaktifkan 40 km per jam gitu. Nah jadi kita nggak perlu capek-capek untuk namanya ngegas ataupun nurunin gas gitu, karena cruise control ini memang sangat fungsional banget buat kita untuk di jalan-jalan tol atau perjalanan jauh. Itu kita nggak perlu nginjek gas, tinggal pencet aja cruise control. Untuk mengaktifkannya aja kita bisa tekan set ataupun cruise gitu. Terus yang keempat ada yang namanya pedal shift. Nah, pedal shift adalah sebuah sistem perpindahan gigi secara manual yang diterapkan di kendaraan transmisi otomatis. Perpindahan gigi ini hanya dilakukan dengan sentuhan jari tangan tanpa meninggalkan kemudi. Nah, itu artinya kalau misalnya kita ingin menggunakan mobil ibaratnya kayak sensasi manual gitu, itu kita tinggal klik aja cruise control yang ada di belakang kemudi. Nah itu kita bisa gunain, jadi kita itu berkendara serasa kayak mobil sport gitu, jadi bisa diatur manual ataupun kita mau berkendara matic gitu. Nah ini kalau misalnya untuk kecepatan kita bisa mengatur dari sebelah kanan dan sebelah kiri, yaitu ada tandanya plus itu untuk kecepatan tinggi, dan kalau misalnya minus itu untuk mengurangi kecepatannya. Pedal shift ini ada di mobil-mobil kayak Jazz itu udah ada, HRV, CRV itu udah ada pedal shift, jadi lebih memudahkan kita untuk berkendara secara manual. Nah selanjutnya ini ada yang namanya lampu hazard ya. Nah, lampu hazard ini atau disebut dengan lampu tanda darurat adalah mode fungsi lampu eksternal pada mayoritas kendaraan bermotor yang dapat diaktifkan untuk membuat lampu sen kiri dan kanan berkedip secara bersamaan yang mengindikasikan bahwa adanya hal darurat atau pemberitahuan untuk berhati-hati kepada pengemudi. Nah, lampu hazard ini contoh paling simpelnya itu kayak yang di Accord. Nah, itu kalau misalnya kita ngerem mendadak, nah itu dia berkedip gitu, jadi pengendara yang di belakang itu bisa mengetahui kalau yang mobil di depan itu dia akan melakukan sesuatu kayak namanya ngerem mendadak gitu. Jadi yang di belakang juga bisa antisipasi untuk bisa menahan kendaraannya gitu. Itu fungsi dari lampu hazard, dan dia lampunya akan berkedip. Terus selanjutnya adalah VSA atau Vehicle Stability Assist. Yang ini berfungsi untuk meminimalisir mobil agar tidak tergelincir ketika berbelok secara tajam, atau merupakan fitur yang berguna untuk mencegah agar ban tidak slip sehingga tergelincir ketika kondisi jalan basah atau saat berbelok menikung. Nah, VSA ini itu sudah ada di mobil Honda, dan ini sangat penting banget buat keamanan kita, terutama pada saat kita berbelok atau pada saat keadaan jalan licin gitu. Kita kan nggak tahu namanya cuaca itu kadang berubah-ubah, kadang hujan, kadang panas gitu. Nah kalau pada saat hujan, jalanan licin, kita nggak tahu medan jalan itu seperti apa, karena udah ada Vehicle Stability Assist, dia ini bisa berfungsi untuk supaya kita nggak understeer dan oversteer gitu. Jadi kita nggak bakalan tergelincir ataupun nggak bakalan over untuk berbelok ke kanan ataupun berbelok ke kiri. Terus ada yang namanya G-Con Plus S. Nah, G-Con Plus S ini adalah teknologi terkini Honda yang dapat menyalurkan dan meredam benturan hebat dari tabrakan untuk keselamatan pengendara dan menjaga kabin tetap aman dan utuh. Nah, kalau misalnya kita ada terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan ataupun tabrakan dengan mobil yang berbeda ukuran, nah jadi ini rangka bodi yang ada di mobil itu dia nggak akan bisa masuk ke kabin gitu. Jadi kita di dalam tetap aman. Dan juga ada namanya side impact beam, yaitu terletak di sampingnya, samping mobil itu dia terbuat dari kayak baja gitu. Jadi kalau misalnya kita tabrakan dari samping, itu dia bisa menahan supaya kendaraan tersebut nggak langsung menyentuh ke penumpang gitu.
Jadi kabin tetap aman karena ditahan dengan adanya G-Con plus S dan set impact beam. Nah, di Honda juga ini ada yang namanya pedestrian protection. Nah, itu kenapa sebenarnya mobil Honda itu bukan mobil yang gimana gitu, karena dia bodinya itu sangat lembut gitu. Jadi kalau misalnya kita nabrak atau apa gitu, itu sih bisa mencegah untuk mengalami misalnya pejalan kaki itu untuk cedera gitu. Jadi kita bisa meminimalisir kalau misalnya tabrakan itu malah bodi kita yang penyok gitu. Yang penting bisa buat supaya pejalan kaki itu nggak mengalami luka yang sangat serius gitu. Nah, itu tadi sedikit tentang pengetahuan kita tentang tombol-tombol yang ada di mobil Honda. Nah, mungkin kalau buat customer Ena ataupun buat teman-teman sekalian yang belum jelas bagaimana fungsinya, bagaimana bentuknya gitu kan, itu kalian bisa datang aja langsung ke kantor, kita melakukan test drive, ataupun kalian pengen nyobain bagaimana sih akselerasi kendaraan mobil Honda gitu. Nah, kalian bisa langsung datang ataupun nanti kita yang ke rumah untuk melakukan test drive gitu. Sekarang udah mudah, tinggal WA ataupun telepon gitu, kita bisa langsung datang ke rumah. Nah, untuk pemesanan mobil Honda, jangan lupa hubungin Ena dengan nomor yang ada di bawah ini.